Kata mandar, pemaknaan linguistik yang multiporsestik, berbagai pendapat muncul untuk memberikan interpretasi terhadap asal-usul kata mandar. Ini disebabkan karena kata mandar memang memiliki pemaknaan yang sangat luar dalam konteks kebudayaan Mandar. Bahkan, introspeksi dari luar konteks kebudayaan Mandar ikut pula meramaikan pemaknaan kata mandar. Berikut ini beberapa pendapat yang menunjukkan variasi akar kata mandar. Sifat manda atau sifat mandar berarti saling memperkuat. Kata ini muncul di dalam konteks kebudayaan Mandar pada saat terjadinya perjanjian di Luyo yang ditandai dengan prasasti Al-Lamungan Batu di Jujo. Kata sifat manda digunakan sebagai resolusi konflik antara kerajaan di Pitu Babana Binanga dan di Pitu Ulun Nasalu yang telah berlangsung cukup lama. Kata sifat manda dengan kata kasar mandar atau kuat diyakini merupakan akar kata mandar. Namun, beberapa sejarawan Mandar masih meragukan kata sifat manda. Mereka menganggap bahwa transformasi kata manda ke kata mandar itu tidak mungkin karena jauh sebelum perjanjian di Luyo, kata mandar telah dikenal sejak abad ke-6 Masehi. Hal itu tertulis dalam lontar La Galiga. Relasi antara kata mandar dan sungai didasarkan pada banyaknya sungai yang ada di wilayah Mandar. Salah satu kerajaan besar dalam sejarah Mandar yaitu Kerajaan Balanipa. Sungai Kerajaan Balanipa ini dinamakan Sungai Mandar yang berasal dari tinambung laut yang menjorok ke muara sungai. Disebut Teluk Mandar dan daerah hulu disebut Ulu Mandar. Sampai saat ini, orang-orang Mandar di Balanipa sering menggunakan kata mandar yang merujuk pada sungai. Namun pendapat yang menyamarkan kata mandar diambil dari sungai tidak terlalu kuat. Secara faktual di tanah Mandar terdapat sangat banyak sungai hampir sampai kerajaan masa lalu, sungai-sungai besar maupun sungai kecil. Dan posisi sungai-sungai tersebut sangat penting untuk mendukung keberlangsungan kerajaan. Namun yang berbagai sungai yang ada hanya sungai Kerajaan Balanipa yang disebut kata mandar, Sungai Maloso, Sungai Tuo, Sungai Karama, dan Sungai Lariang yang sama bahkan jauh lebih besar tidak dikatakan mandar. Dikarenakan kata mandar dengan sungai bahkan khas bahasa linguistik di Sulawesi, kata populer untuk sungai adalah banyak, yaitu salu, salu, jekne, jenne, binanga, 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 dan ramo. Mandar dalam arti sungai justru dekat dengan rumpun bahasa Melayu Minangkabau, yaitu mandar yang berarti sungai atau dekat bahasa Parsi. Mandar yang berarti kota pelabuhan, artinya boleh jadi penamaan Sungai Mandar mendapatkan pengaruh dari relasi perdagangan antara Kerajaan Balanipa dengan pendatang dari Minangkabau dari Kerajaan Parsi. Maandar merupakan salah satu kata yang dianggap sebagai akar kata mandar. Maandar atau meandar berarti membawa atau mengantar, mengiringi. Pendapat ini berdasarkan penuturan atau cerita rakyat pada masa lalu. Bahkan para budaya Mandar menyetujui transformasi dari kata maandar ke kata mandar paling kuat dari pendapat lainnya. Data pendukung dari cerita itu sangat kuat seperti bukti Kampung Tambung, Penggiling, para Pak GS dengan cerita tentang hari ini juga ditemukan di Sendana, Lembam Mapi, dan tempat-tempat lainnya. Selain itu tidak bertentangan dengan tata lontara Lea Galigo karena cerita ini konon terjadi pada zaman prasejarah. Versi lain dengan kata mandar, versi yang menyebutkan adanya pengaruh bahasa Sanskerta Hindu dari kata garama. Versi ini diungkapkan oleh budayawan kita. Menurutnya kata mandar terdiri dari dua akar kata yaitu man dan dar. Berasal dari bentuk kata daraman yang berarti mempunyai penduduk. Kata daraman mengalami proses perubahan bentuk berarti suku kata daraman kemudian berubah menjadi mandar. Akan tetapi,
Versi ini sangat sulit dibuktikan validitasnya. Pertama, sejauh ini tidak ada catatan yang kuat menunjukkan adanya pengaruh Hindu di tanah Mandar, kecuali jejak agama Buddha dapat diketahui dari ditemukannya patung penunggu Buddha di Sekende.